Kemiskinan kita adalah sebuah label yang kita sematkan untuk diri kita sendiri. Taruh saja seperti gelas ini penuh air. Gelas ini penuh air. Ketika kita melihat gelas ini penuh air, kita akan berkata, gelas ini penuh. Tapi bagaimana cara untuk membuat gelas ini kosong? Kita tinggal menuangkan ke gelas lain. Seperti ini, maka gelas ini kosong. Ini kita akan melihat gelas ini kosong. Bagaimana cara membuat gelas itu terisi? Berikan kekosongan ini ruang untuk bisa mengisi yang berlebih. Ini namanya wadah. Ketika Tuhan mengucurkan berkat-Nya, kita harus mengosongkan wadah kita. Setiap orang, Tuhan berikan berkat masing-masing. Dan berkat setiap orang itu sama. Tergantung kita, persepsi kita memandang Tuhan. Kalau kita menganggap Tuhan kita Tuhan kaya, maka Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Gelas ini kosong. Dan gelas ini siap untuk diisi oleh berkat-berkat Tuhan. Kita akan pindahkan gelas yang sudah kita isikan. Itulah cara aliran rezeki dari Tuhan. Kita harus memahami konsepnya itu dulu. Aku mau tuang, ini kalian bisa lihat, ini gelas yang bening. Kalian bisa lihat ini kosong sama sekali ya, tidak ada air ya. Kosong sama sekali, mungkin ada tetes-tetes air. Tetes-tetes air ini adalah ketika kita melihat kekosongan ini adalah kemiskinan kita. Kemiskinan itu adalah label. Ini Tuhan yang Tuhan taruh dalam pikiran saya untuk saya sampaikan kepada kalian semua yang tidak memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Ini adalah gelas kosong. Bagaimana gelas kosong ini bisa menampung berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita harus tuang gelas kosong ini dengan air. Nah, gelas kosong ini penuh air lagi. Apa yang kamu pandang dalam diri kamu, itulah yang kamu peroleh. Ketika kamu punya pikiran yang positif terhadap Tuhan, Tuhan pun akan berpikir positif terhadap kita. Ketika kamu berkata, aku punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang akan memelihara hidupku, bahkan memantaskan aku memperoleh kelimpahan, maka itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Gelas yang kosong bisa terisi. Ketika kita diberi Tuhan berkat, jangan terlalu mengekang berkat itu. Artinya, jangan pelit. Alirkan berkat itu ke orang-orang. Maka Tuhan akan isi gelas-gelas kosong itu dengan penuh air. Berkat yang Tuhan sediakan itu luar biasa besar. Kalau kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi orang lain juga. Tuhan bisa berikan berkat kamu berkali lipat. Artinya, jangan melabeli diri kita. Kalau kamu melabeli diri kamu tidak pantas, maka kamu tidak akan pantas memperoleh berkat. Tapi ketika kamu melabeli diri kamu, ya Tuhan, aku percaya Engkau memberkati hidupku dengan berlipat ganda. Maka itu yang Tuhan kucurkan. Gelas yang tadinya kosong akan penuh air lagi. Itulah cara Tuhan melihat konsep aliran berkat yang Tuhan berikan. Tuhan berikan saya ritme atau penganalogian yang mungkin kalian tidak pahami. Tapi Roh Kudus, saya beruntung banget, Roh Kudus berikan saya pemaparan dengan begitu luar biasa. Jadi saya bisa memaparkan ini kepada kalian semua untuk kalian tahu, untuk kalian mengerti bagaimana kerja sebuah berkat itu. Kerja sebuah berkat adalah label kita. Kalau kita berkata bahwa aku ini diberkati Tuhan, hidupku menjadi berkat bagi orang lain dan bagi keluargaku, maka itulah yang akan Tuhan berikan. Yakini setiap doa yang kamu ucapkan. Karena otoritas iman itu sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan punya keraguan sedikit pun atas otoritas dalam hidupmu. Karena setiap orang Kristen yang percaya Tuhan, yang percaya kuasa Kristus, maka di dalam setiap mulut kita ada otoritas. Tuhan taruh otoritas itu. Yakini apapun yang kamu doakan, selama itu baik. Dan Tuhan sudah menjawab doamu. Kenapa kita bertanya, Tuhan kenapa kau tidak menjawab doaku? Sebenarnya Tuhan udah jawab. Konsepnya seperti ini ya, ini gelas kosong. Ketika kamu yakin doamu tidak terjawab, maka itu yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Tapi ketika aliran ini, gelas ini kita penuhin air.
kita akan melihat bahwa berkat kita sudah diberikan oleh Tuhan dan doa kita sudah terjawab. Maka itu yang terjadi. Miliki iman yang penuh, iman yang bertumbuh tanpa kerapuan dan tanpa goncangan. Itulah iman yang tidak tergoncangkan. Iman yang bisa memindahkan gunung. Miliki iman yang penuh dan teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah menganggap diri kita punya keterbatasan. Jangan pernah memantaskan diri kita dalam kekurangan, karena kita tidak akan memperoleh wadah yang besar. Kita tidak akan pernah memperoleh wadah yang sebesar ini kalau kita memposisikan diri kita dalam kekurangan. Karena Tuhan, ini satu, Roh Kudus memberitahu saya bahwa ketika mengucap syukur apapun yang sudah Tuhan berikan, Tuhan akan menambahkan, memberi kita wadah yang besar. Itulah gunanya ucapan syukur. Segala yang ada akan ditambahkan, tapi segala yang kurang akan dikurangi. Itu prinsip berkat. Cara Tuhan, bagaimana kita memahami cara pikir Tuhan, penganalogian berkat itu seperti apa. Miliki karisma yang utuh. Karisma yang utuh itu apa? Mempercayai tanpa ada pengurangan. Mempercayai tanpa ada keraguan. Ketika kamu punya kepercayaan, kamu bisa memindahkan gunung. Bahkan kamu bisa memindahkan berkat-berkat pada orang fasik ke dalam hidupmu, ke dalam dirimu. Tidak ada yang mustahil. Keterbatasan hanya mereka yang melihat kondisi kesulitan hari ini sebagai jawaban akhir atas kehidupannya. Tapi ketika kamu tidak melihat realita hidupmu sekarang, seperti ini contohnya. Contohnya saat ini kamu sakit. Dan kamu berdoa, ya Tuhan sembuhkan sakitmu. Itu artinya kamu tidak mempercayai dengan penuh. Artinya perkatakan kesembuhan, jangan melihat kondisi atau realita hari ini. Tuhan jawab adalah kesudahan dari apa yang kita doakan. Artinya apa? Doa kita tidak cepat lambatnya dikabulkan Tuhan adalah cara kita memandang hidup ini, realita hidup ini seperti apa. Kalau realita hidup kita saat ini miskin, jangan perkatakan kemiskinanmu. Kenapa? Karena ketika kita memperkatakan kemiskinan kita, kekurangan kita, maka sepanjang hari itu akan banyak problem masuk, berbagai masalah yang banyak meliputi kekurangan hidup kita. Tapi ketika kita tidak memandang realita hari ini, kita menerima segala sesuatu adalah berkat Tuhan yang tertunda. Berkat itu sudah diberikan, maka Tuhan akan kucurkan berkat itu dengan sangat luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada. Segala sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu sudah tertulis dalam sebuah Alkitab. Artinya ketika kamu berdoa, yakini bahwa kamu sudah menerimanya. Menerimanya secara utuh, secara bulat. Jangan melihat realita adalah sebagai acuan untuk masa depan. Realitamu hari ini dibentuk dari masa lalumu. Masa lalumu yang kau pandang dengan hidup keterbatasan, hidup terpuruk, hidup segala sesuatu yang menurutmu engkau tidak pantas memperoleh itu. Maka itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka itu adalah jawaban alam semesta atas kehidupan kita. Tapi ketika kita memperkatakan berkat Tuhan begitu ajaib, mengalir luar biasa dalam hidupku. Aku percaya hidupku, keluargaku diberkati. Aku diberikan tugas dalam dunia ini untuk menjadi pemimpin dan bukan menjadi budak atas dunia ini. Dan aku percaya Tuhan menciptakan aku menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjadikan aku pemimpin bukan bawahan. Percayai segala sesuatu yang mustahil, maka itu yang Tuhan berikan atas hidupmu. Jangan melihat realitamu yang saat ini sakit sebagai suatu ancaman bahwa ya udah takdirku seperti itu aja, Tuhan gak mengabulkan doaku. Jangan perkatakan itu. Perkatakan terima kasih ya Tuhan atas kesembuhanku yang luar biasa, atas tubuhku yang sehat. Dari hari ke hari aku bisa menikmati masa tuaku dengan menjadi sumber berkat bukan hanya untuk diriku tapi untuk orang-orang lain di sekitar sana. Dan aku percaya bahwa hidupku adalah pengharapan yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil yang Tuhan kerjakan dalam hidupku, karena semuanya begitu indah, begitu luar biasa, mujizatmu dahsyat dan tergenapi pada waktunya. Imani saja segala sesuatunya, maka engkau akan bisa memindahkan gunung. Iman memindahkan gunung adalah memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Tidak melihat realita hari ini.
tapi melihat kesudahan dari realita itu. Realita itu adalah apa yang kita ciptakan di masa lampau. Maka sekarang milikilah iman pengharapan yang baik terhadap Tuhan. Maka itu yang Tuhan berikan. Tak usah khawatir mengenai apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan sudah sediakan. Lepaskan roh-roh kekhawatiran, roh-roh kemiskinan, roh-roh kemelekatan. Karena Tuhan akan jawab semuanya. Indah pada waktunya. Itulah mengapa Tuhan berkata indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagaimana kita tahu penggenapan atas janji Tuhan atas hidup kita. Bukan hanya memiliki kesadaran atas kehidupan ini, tapi kita dibuat Tuhan melihat kesadaran yang melampaui akal logika. Mungkin bagi kebanyakan orang, realita hari ini adalah akhir dari segalanya. Realita kita terpuruk hari ini artinya masa depan kita suram. Tidak, bukan begitu. Pandanglah realita kamu yang tiada atau keterbatasan sebagai sebuah kelimpahan. Pandanglah realita yang buruk kamu ubah menjadi kebaikan. Maka itu niscaya Tuhan itu cepat banget untuk menggenapinya. Jadi seperti gelas ini. Ketika kamu ingin memenuhi gelas-gelas kamu dengan berkat-berkat Tuhan, kosongkan dulu gelas ini. Kosongkan gelas ini dulu dan miliki bahwa Tuhan sudah mengisikan berkat itu. Maka kamu akan bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Jadi segala sesuatu itu apapun yang kita lihat dalam alam dunia ini, kita harus menyadari fungsi kesadaran di situ. Jadi ketika pikiran kita sudah bisa mengkondisikan dan tidak melihat realita yang sebenarnya, tapi lebih melihat pada kuasa Kristus yang tidak terbatas. Realita hari ini mungkin kita boleh terpuruk, mungkin boleh banyak hutang, mungkin boleh banyak kekurangan, atau juga mungkin sakit penyakit yang belum sembuh. Tapi satu jawabannya, milikilah fokus terhadap Kristus. Kalau Kristus saja sanggup mengubahkan segala sesuatunya, dari yang tiada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi suatu mujizat yang luar biasa. Miliki iman itu dulu. Bersandar bukan pada kondisi kita hari ini, tapi bersandar pada kuasa Kristus. Bersandar pada Dia yang tidak terbatas, pada Allah Bapa di surga. Kita ini ahli warisnya Tuhan. Kita diberikan kuasa atas dunia ini. Milikilah iman percaya dulu. Iman yang penuh, iman yang tidak tergoncangkan. Dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ubah fokus kita, jangan melihat ketiadaan kita, tapi lihatlah Tuhan telah memberikan kuasa tidak terbatas pada hidup kita. Jangan melihat kamu tidak layak, tapi lihatlah Tuhan telah melayakkan hidupmu. Jangan lihat pada keterpurukanmu hari ini, tapi lihatlah bahwa Tuhan sanggup melimpahkan berkat atas hidupmu. Jangan lihat atas besarnya rasa sakitmu, tapi lihatlah kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kalau engkau saat ini belum memiliki pekerjaan, lihatlah bahwa Tuhan sanggup menyediakan pekerjaan yang tepat untukmu. Kalau engkau mungkin saat ini hari ini putus sekolah, jangan lihat kondisimu hari ini yang putus sekolah. Tapi yakini dan milikilah iman bahwa kamu bisa melanjutkan sekolah setinggi-tingginya dan mengubah ekonomi keluargamu menjadi lebih baik. Jangan melihat keterbatasanmu sebagai ancaman yang bisa membuatmu memiliki masa depan suram. Tapi ubahlah cara pandangmu untuk melihat sebuah keadaanmu adalah sebagai keadaan yang diberkati Tuhan. Dan kamu memiliki masa depan cerah. Dan ada penggenapan janji Tuhan yang akan terpenuhi di dalam hidupmu. Kamu menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang Tuhan pilih untuk Tuhan sempurnakan menjadi pribadi yang baru serupa dengan Kristus. Berilah ketika engkau diberi kelimpahan, dan jangan pernah pelit, dan jadilah sumber inspirasi untuk orang lain. Jadilah berkat untuk orang lain, karena itu bisa Tuhan tambah-tambahkan berkat atas hidupmu. Milikilah hati yang penuh kasih, milikilah hati yang tidak ada dendam sama sekali.
Karena Tuhan bukan melihat apa kondisi kita hari ini, tapi Tuhan melihat hati kita. Hati yang penuh mengasihi Tuhan, hati yang penuh kasih, hati yang menyembah, hati yang berdoa, hati yang memiliki iman yang berakar kuat, iman yang tidak tergoncangkan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memulihkan kondisi kita. Hanya bagaimana kita memandang segala sesuatu. Semoga kalian terberkati oleh video ini dan semoga ini bisa menjadi berkat untuk diri kalian dan bisa menjadi pencerahan untuk kalian yang mungkin saat ini terselimuti oleh awan hitam. Karena saya melihat banyak awan-awan hitam dalam kehidupan kalian, banyak orang-orang yang tidak bisa tidur malam dengan nyenyak karena kalian membiarkan masalah itu hadir sepenuhnya dalam diri kalian. Semoga ini bisa memberkati kalian dan mengubah cara pandang kalian melihat kuasa Kristus yang begitu ajaib dan luar biasa. Terima kasih.